Gue adalah salah satu orang yang pengen kaya, dan gue juga yakin kalian yang nonton ini pasti merupakan orang yang pengen kaya juga. Karena kaya itu di zaman sekarang udah jadi tujuan dan harapan semua orang. Kenapa semua orang pengen kaya? Karena kaya, dengan memiliki banyak uang, kita bisa lebih mudah untuk menjalani hidup. Contohnya kita pengen beli barang, kita tinggal beli. Kita pengen makan enak, kita tinggal makan. Jadi dalam pembahasan kali ini gue akan membahas sesuatu hal yang berkaitan untuk mencari kekayaan itu sendiri, atau berbicara untuk mempertahankan kekayaan, dan berbicara soal memilih untuk menjalani hidup dengan memanfaatkan kekayaan. Ya, kali ini gue akan membahas mengenai financial freedom. Mungkin kalian udah sering dengar mengenai financial freedom ini sendiri, atau kebebasan finansial. Di sini gue akan membahasnya ke dalam 4 poin penting dari financial freedom itu sendiri, atau kebebasan finansial itu sendiri. Yang pertama, poin yang bakal gue bahas adalah makna dari financial freedom itu sendiri, atau apa sih gitu financial freedom sendiri. Mungkin kalian sering ngedengar atau pernah ngebaca financial freedom, kebebasan finansial gitu. Kebebasan finansial adalah ketika kalian itu bisa memilih untuk menggunakan kekayaan kalian, menggunakan uang kalian, ini mau dipakai apa gitu. Apakah buat nolong orang, ataukah ketika kalian itu lagi nyetir mobil, nyetir motor di jalan, tiba-tiba trouble gitu. Ya udah, kalian tinggal datang ke bengkel ganti. Kalau misalkan kalian datang ke mall, lihat barang yang kalian suka, kalian pengen beli, tinggal tunjuk beli gitu. Mungkin di situ kita sudah sedikit lebih memahami bahwa kebebasan finansial adalah ketika kita tidak lagi risau atau pusing dalam masalah keuangan untuk menuju kehidupan yang kita inginkan. Jadi intinya financial freedom itu uangnya jalan, kitanya jalan-jalan gitu. Itu makna dari financial freedom yang bisa gue sampaikan ke kalian. Nah, untuk menuju financial freedom ini ada salah satu langkah yang harus kalian lakukan, karena ini merupakan salah satu langkah yang penting, yaitu adalah kalian harus bisa membuat atau mengatur rencana keuangan yang matang. Ini adalah poin kedua yang akan gue bahas, yaitu kalian harus membuat rencana keuangan yang matang. Jadi dalam rencana keuangan yang matang, nanti kalian bisa menuliskan berapa sih pendapatan kalian, berapa sih pengeluaran kalian. Dengan adanya rencana keuangan yang matang, kalian itu bisa dengan leluasa mengkategorikan apakah kehidupan kalian itu, kehidupan keuangan kalian itu sehat, ataukah sudah stabil, ataukah belum stabil. Contohnya, kalian punya gaji sebulan, pemasukan sebulan kurang lebih 15 juta dengan total pengeluaran 5 juta per bulan. Berarti di situ kalian bisa mencapai financial freedom, karena antara pemasukan dan pengeluaran itu terlihat leluasa gitu. Kalian bisa menggunakan uang kalian. Mungkin kalau misalkan kalian tadi yang udah gue bahas trouble di jalan terhadap kendaraan kalian, ya udah tinggal ganti, itu bisa gitu. Tapi kalau misalkan gaji kalian taruh 5 juta, tapi kebutuhan kalian itu setelah kalian buat catatan keuangan itu 4 juta, itu kalian dana daruratnya itu lebih sedikit gitu. Makanya kalian harus lebih memikirkan, atau mungkin nggak memikirkan juga, kepikiran ya, aduh ini kalau misalkan gue tiba-tiba ada pengeluaran mendadak, ini gue gimana besok ya, ini gue nyampe nggak ya sampai akhir bulan ya pemasukan gue. Nah itu di situ kalian belum mencapai kestabilan finansial atau financial freedom itu sendiri. Ya mungkin kalau misalkan bisa dibilang, ketika kalian bisa untuk hidup tenang karena sudah memiliki saving money untuk entah itu 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, atau bahkan selama sisa umur hidup kalian, itu kalian sudah bisa dikatakan mencapai kebebasan finansial. Selanjutnya, poin ketiga yang akan gue bahas adalah kalian itu harus mempunyai multiple income streams. Jadi kalau misalkan kita pengen untuk mencapai kebebasan finansial, kita tuh gak bisa hanya mengandalkan satu keran penghasilan. Kalian pernah dengar gak sih kalau misalkan ketika kalian hanya memiliki satu keran penghasilan, itu kalian satu langkah lebih dekat kepada kekrisisan atau ke hal-hal yang krisis gitu, mendekati rugi, mendekati bangkrut gitu. Karena kalian gak mungkin dong dengan segala kebutuhan kalian, pengeluaran A sampai Z-nya, kalian hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, yaitu gaji misalkan. Menurut gue itu tidak akan mencukupi untuk biaya rekreasi, biaya keinginan, biaya
yang lain-lain gitu tak terduga. Makanya kalian bisa untuk memanfaatkan penghasilan lain, membuka keran lain. Contohnya, ketika kalian memiliki gaji tetap per bulan, kalian bisa membuka usaha sampingan, atau kalian juga bisa berinvestasi, atau kalian juga bisa beli properti terus disewain dan lain sebagainya. Itu macam-macamnya itu bebas, terserah kalian. Tapi kalian itu dengan begitu akan mempunyai 2 minimal sumber penghasilan. Karena yang pertama kalian dapatkan dengan kalian aktif income, kalian bekerja, kalian melakukan rutinitas, kalian bergerak untuk mendapatkan uang. Dan yang satunya adalah passive income. Jadi ketika kalian tidur, ketika kalian tidak bekerja, tapi uang bekerja untuk kalian. Nah, di poin terakhir, poin keempat yang akan gue bahas, ini sering kali disepelekan, tapi ini juga memegang peran penting untuk mencapai kebebasan finansial atau financial freedom, yaitu adalah konsisten dan sabar. Konsisten dan sabar di sini sebenarnya cuman kata yang seolah jadi penenang gitu, konsisten, sabar. Tapi kalau misalkan kalian paham maknanya, dengan konsistensi dan dengan kesabaran, kalian itu akan mengulang ritme dalam mengelola keuangan sehingga lebih matang. Jadi kalau misalkan dapat penghasilan yang gede nih, nggak langsung dihabisin pada saat itu juga, tapi kalian tuh tahu cara bagaimana memanage keuangan dengan baik. Kalian tahan dulu keinginan kalian, mendahulukan kebutuhan kalian. Misalkan kalau gue ini menggunakan metode 50, 30, 20 atau 40, 60 berapa puluh gitu. Jadi kalian itu untuk kebutuhan kalian menggunakan dari pendapatan kalian tuh misalkan 40%, sisanya kalian tabung, atau dipres jadi 30%, sisanya kalian tabung. Dan itu gak salah juga, karena itu masuk ke dalam bentuk konsisten dan sabar gitu. Nah, dari 4 poin yang udah gue bahas mengenai kebebasan finansial dan financial freedom, seperti yang pertama tadi kita udah ngebahas mengenai apa itu makna dari financial freedom itu sendiri. Yang kedua, kalian harus membuat rencana keuangan, anggaran, rincian biaya pengeluaran kalian supaya lebih terstruktur dan kalian bisa lihat gimana besarnya penghasilan kalian dan pengeluaran kalian. Yang ketiga, kalian harus memanfaatkan, mencari sumber pendapatan lain, membuka keran pendapatan lain sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat adalah konsistensi dan sabar. Nah, itu 4 poin yang bisa gue bahas. Kalau misalkan kalian punya pengalaman gimana cara kalian mengelola keuangan, kalian bisa share di kolom komentar supaya banyak orang lebih melek terhadap pengetahuan finansial. Jangan lupa juga komen, like, and subscribe. Terima kasih.